Penyakit tidak menular yang mematikan. Menurut apa aja? Penyakit tidak menular Yang mematikan. jantung. 1. Terus next. Cancer. Yes. Stroke. Stroke ya. Dan stroke. salah satunya mampir ke gue. Stupid gak? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Yo guys, balik lagi di Daniel Tetangga Kamu dan masih bersama tetangga kita Irgi Faresi. Nah, gue mau bilang dulu nih kepada kalian nih, kalau misalnya kalian ngerasa cerita tetangga kita kali ini bisa memberikan kalian inspirasi, ketenangan, kedamaian, dan harapan baru, semangat untuk melewati masalah-masalah yang sedang kalian hadapin. Dan ternyata kalian kenal seseorang, mungkin orang yang kalian sayang, orang keluarga kalian atau tetangga kalian. Well, gue pengen minta supaya kalian bisa share video ini. Dan yang pastinya konten-konten kita itu selalu akan menjunjung tinggi life story seperti ini, spiritual journey. Dan kalau misalnya kalian mau klik tombol subscribe, itu akan sangat membantu kita banget. And thank you so much buat yang udah subscribe. Thank you so much for your support. I love you so much for your support. Thank you guys. Alright, kita kembali lagi ke Irgi. Jadi gini bro, gue bisa ngerti banget karena kejadian sama gue juga ketika gue kehilangan kakek gue, opa gue, dan saat itu gue jadi juri di Indonesian Idol Junior. Nah okay. itu gue di mobil nangis sampai gue minta izin sama produser gue untuk pakai kacamata hitam pas lagi jadi juri. Oke. Mata gue udah bengap banget. Tapi di situ kita mempunyai sebuah skill. Gue sadar kita mempunyai sebuah skill. Skillnya adalah apapun perasaan yang kita rasain sebagai seorang entertainer gitu ya. Apapun perasaan yang kita rasain, begitu kamera kita bilang action, udah kita action sesuai dengan arahan produser kita. Sebagai seorang presenter atau sebagai seorang juri misalnya saat itu, gue benar-benar bisa membangun sebuah tembok. Gue matiin dulu perasaan yang ini untuk si Daniel entertainer ini naik lagi. Iya. Jadi gue ngerti banget kenapa lu memutuskan saat itu untuk tidak tidur sama bokap, untuk tidak mau dibelai sama bokap, karena lu saat itu prioritas kita gue juga ngerasa kita harus ngelewatin journey ini juga gitu ya. Prioritas kita adalah kerja. Iya. Kerja. Saat itu ketika bokap meninggal mungkin anak lu juga masih kecil-kecil. Masih kecil lu banget. Baru nikah juga. Jadi ya 5 tahun gue nikah, terus anak gue yang paling kecil tuh masih bayi lah. Gitu. Jadi of course kita sebagai kepala keluarga, kita langsung udah tuh otomatis. Default kita sebagai tulang punggung keluarga, no. Prioritas gue yang pertama adalah kerja. Gitu kan. Jadi yang ini nanti dulu. Jangan sampai ini jadi sebuah distraction untuk gue kehilangan pekerjaan gue. Ya kan. Yeah. I think ketika tadi lu ngomong, lu ceritanya seperti itu, gue ngerti banget Gi. Gue ngerti banget. And here's the thing ya. Gue gak tahu nih, tapi gimana kalau misalnya kita ngebayangin aja, kita imajinasi aja. Saat itu mungkin bokap lu juga ngerti bro. Walau alam gue. Ya kan? Walau alam. Mudah-mudahan banget sih. Gue di keluarga gue, gak tahu kenapa, cuman gue nih yang masuk ke dunia entertainment. Memang ya adalah salah satu keluarga gue yang memang, tapi secara garis bukan, kita gak satu garis gitu ya. Cuman gue yang ada di entertainer gitu loh. Sama gue jadi juga. Di entertainment itu memang cuman gue, kakak gue, adik gue dan lain sebagainya, cuman gue. Gitu loh. Balik lagi tadi, lo kan ngomongin masalah tadi, gue ngerti banget. Itu tapi, kenapa lo gue anggap lo emang keren banget. Lo tuh gak serius Neil. Thank you. Gue ngomong bukan depan lo aja nih. Itu ngebuktiin apa yang gue, yang menjadi tebakan gue. Lo melakukan semua ini dengan rasa man. Thank you. Iya kan? Yeah. Bukan karena lo fake. Kalau fake tuh, ya
Ya udah, gue cuma nge-MC, gue cuma bawain acara. Hmm. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Gue berawal tuh kan dari dunia acting, men. Hmm. Jadi acting itu kan Penuh lo dengan marah, rasa. lo sedih, yang paling dibantu itu adalah kalau lo bisa berhasil itu, lo punya pengalaman hidup. Iya, Pengalaman hidup lo yang lo calling untuk ngebantu lo dalam iya, berakting itu. iya. Hari itu kan gue gak punya pengalaman hidup, ditinggal Hmm. orang yang meninggal kan. Hmm. Apalagi orang dekat gue. Di situ gue baru tahu. Wah, itu sakit banget ya ternyata ya. Ya. Gue Sampai bisa yang di mobil tuh gak ada angin, gak ada apa. bisa Gini. nangis. Ya. Gue tidur sama bini gue nih. Gue Hmm. lagi tidur sama bini gue. Bini gue ngadep ke kanan, gue ngadep ke kiri. Banjir tiba-tiba gue. Oh my goodness. Gue Ya. bilang, waduh ternyata begini ya sakitnya ditinggal. Hmm. Jadi begitu bokap gue meninggal, disitulah gue pecah. Sebelumnya lu tahan terus tuh, lu gak nangis tuh, lu pendem banget semuanya. Gue ngajak, ada orang ngomongin ini itu gue bisa. Gue dengan gue giring ke arah yang lain supaya gue nggak itulah terlalu. Misalnya ada yang nanya bokap gimana Ya keadaannya. bokap gimana, gue coba untuk selogika mungkin lah. yoi kayak gitu, gitu loh. Ya. Tapi begitu bokap gue meninggal, udah gue nggak bisa, kayak dicopot gitu. Ya. Kayak kabelnya udah nih. Iya, udah gak ada kekuatan lagi. Makanya untungnya teman-teman gue yang ada di produksi kan hari itu lagi missing lirik. Terus gue juga punya program, kalau gak salah gue punya 3 program nih hari itu. Cutiin gue di syuting itu. Karena gue udah gak bisa. Recovery gue itu 2 tahun. Waktu bokap gue meninggal. Makanya mulai pas kejadian bokap, gue ya kalau bisa suruh acting nangis bisa gue. Bro, gue ngerti seberapa sulit lu untuk share karena lu sebenarnya seorang yang introvert gitu kan. Yes, Dan lu sendiri sedikit mungkin bisa dibilang nih ternyata kayak tadi deh cerita tentang bokap sendiri gitu ya. Ternyata sebagai introvert pun dan bahkan sebagai entertainer pun itu kita kalau misalnya ada masalah itu kita jago banget. Itu udah jadi skill untuk memendam masalah tersebut dan kita nggak sharingin sama siapa-siapa gitu. Iya. Ya kan? Dan ternyata it becomes a problem ya. Iya betul. Kalau lo ngomongin ke arah situ sih memang akhirnya ada kaitannya kenapa gue akhirnya mau datang ke Indra Bekti kan. Jadi yes, gue dikasih cobaan lah boleh dibilang. Kita semua bakal punya cobaan insya Allah, karena insya Allah cobaan itu ujian sebenarnya, bukan cobaan. Ujian itu insya Allah katanya Allah masih mau kita deket sama dia gitu loh. Gue 2020 gue kena stroke. Sebelum itu gila sih. Itu kayak tiba-tiba lu baru aja ngebom 2020 gue kena stroke. Soalnya gini, lu gak kelihatan kayak someone yang baru aja Alhamdulillah. stroke, right? Lu bener-bener kelihatan kayak normal gila gitu, kayak bener-bener normal banget. Sehat lah. Sehat banget. Dan sehat lah, gue juga sehat lah sekarang. Iyalah, you know dan itu yang bikin gue pengen banget lu untuk nge-share cerita ini, karena menurut gue cerita ini menunjukkan mukjizatnya Allah gitu di dalam hidup lu. Nah, so kenapa lu bisa kena stroke menurut lo? Jadi kita tarik mundur dulu bro. What happened? Lifestyle kah? Stres kah? Atau what happened? Konteksnya saat itu hidup lu lagi seperti apa? Sebenarnya hidup gue sih sebenarnya sama lah, lo sama gue 11-12 kali ya. Right. Layaknya anak muda gitu ya. Kita mah, bagi kita kawin itu status lah gitu kan. Right. Kedewasaan itu memang harus dari diri kita aja lah cara berpikir deh. Bukan dari lo harus kayak baju dimasukin dan lain sebagainya. Iya kita mah tetap aja gini. Tapi kedewasaan itu adalah cara berpikir bagi gue seperti itu. Jadi normal aja. Gue masih olahraga, gue masih naik sepeda dengan jarak yang jauh dan lain sebagainya. Itu benar. Wow. Nah tapi gini deh Nil, kita nih presenter ya. Lo dapat acara ini, acara itu, ketemu sama narasumber ini, narasumber itu. Sekali-sekali kalau misalnya lo dapat satu tema atau macem-macem, lo pikirin dan juga berkaca sama diri lo deh. Gue gak berkaca di situ. Jadi gini, gue sering lah dapat tema-tema konten-konten mengenai kan gini, penyakit
penyakit tidak menular yang mematikan. Menurut apa aja? Penyakit tidak menular, Yang mematikan. jantung. 1. Terus next? Gula kali ya, diabetes. Iya, pokoknya yang tidak menular tapi mematikan. Iya ya, Ya gula. diabetes juga kan. Yes, oke. Cancer. Yes. eh, Stroke. Stroke ya. Dan Stroke. salah satunya mampir ke gue. Oh, Stupid gak? Gue bilang, lu dalam hati gue ini, kok pas kejadian setelah kejadian lagi. Dalam hati gue ini, gue emang pinter ngeles gue kali ya. Jadi hari itu gini sebenarnya, kalau untuk stroke nih, kalau gue pemicunya itu kan memang ada darah tinggi. Gitu. Darah tinggi itu ada 2. Tuh, kalau darah tinggi dan juga turunan genetik tuh. Darah tinggi itu artinya apa? Maksudnya kebanyakan makan garam? Tensi, iya. Jadi itu juga kalau itu memicu darah tinggi sebenarnya. Oke. Kalau lo sekarang sehat, katanya kan kalau lo jangan makan garam terlalu Banyak. lo akan darah tinggi gitu loh. Iya. Yang Gitu. terlalu asin. Karena kan itu kan banyak. akumulasi sebenarnya. Ya. Nah kalau gue katanya turunan. Karena genetik ya. Ya, Okay. nah sebenarnya waktu itu awalnya gue lagi di rumah temen gue, terus gitu tiba-tiba gue sakit kepala hebat, dibawa sama temen gue ke dokter, dibawa ke rumah sakitnya, which is yang Indra Bakti kemarin. Ketemulah si profesor itu, profesor yang ini nanganin di si Bakti juga sebenarnya itu memang profesor bagus. Oke. Dia bilang, kamu darah tinggi gitu. Dan gue kan waktu itu masih yang gue ngerasa walaupun gue udah kawin, gue udah punya anak, gue bilang masa gue masih muda, gue darah tinggi. Enggak. Akhirnya gue ngaca aja lah gitu. Ya hari itu gaya hidup gue lagi jelek banget. Begadang, terus deh gitu ngerokok, minum, name it apa yang lo ituin. Yang itu semua ada di gue. Gue mencobalah untuk merubah lifestyle gue. Terus deh gitu. Mencoba lifestyle itu berarti olahraga, makan sehat. Ya makan tidur sehat, cukup. tidur teratur. Semua macam-macam lah gitu. Itu aja gue benerin dulu. Terus deh gitu. Kok gak hilang-hilang. Darah tinggi gak hilang-hilang? Gak hilang-hilang. Tapi harusnya sebenarnya kalau lo udah divonis seperti itu. Udah lo turutin aja tuh yang kata dokter gitu kan. Nah gue sampai waktu itu berobat ke Malaysia segala. Karena memang mertua gue ada di sana. Pas gue lagi kesana. Gue diobatin, disuntik gue di sana. 6 bulan gue gak nongol-nongol lagi tuh. Si pusing itu ya? Pusing itu. Terus segitu akhirnya nyampelah kepada puncaknya. Dimana gue waktu itu lagi live. Oh my goodness. Gue lagi live, gue lagi acara waktu itu di Metro TV. Gila. Oke. Itu gokil men. Oke. Jadi gue berangkat dari rumah itu, gue nyetir memang. Terus udah gitu, gue udah punya kebiasaan berasa nih kalau misalnya ini pusing bakal jadi nih. Jadi udah mulai kayak pegel-pegel gitu ya. Aduh nih jangan-jangan gue bakal pusing nih. Karena selama itu gue tuh bisa sakit kepala 3-4 kali seminggu. Wow. Nah hari itu pas gue lagi mau berangkat syuting pagi-pagi itu, gue berasa nih, aduh nih bakal dateng nih pusingnya gitu. Udah gitu, gue parkir, gue akhirnya ke klinik. Dan bener, pusing bener tuh. Dikasih makan obat gak hilang, terus ditensi tinggi. Gue bilang sama produser gue, sorry gue di bawah aja deh. Gue bilang, lo tolong kirim wardrobe, lo kirim anak make up. Begitu kita udah mau live, berapa menit belum live, gue ke atas. Materi lo bawa ke bawah nih. Gue dari bawah gitu, udah selesai. Gimana Gi? Yuk bismillah, gue naik ke atas. Kita ada 6 segmen. Terus gue udah, si partner gue, untung gue ada partner gitu kan. Terus gue yang, aduh gila gue gak kuat nih. Gue ngomong gini udah gak konsen. Wow. Terus gitu akhirnya si temen gue ini, ya udah gue yang lead ya Gi. Oke. Gue ngikutin gitu. Gue bertahan sampai segmen ketiga. Produser gue begitu break masuk, Gi lo cabut aja deh gitu. Udah 3 segmen lagi gue bilang gitu kan. Nah akhirnya dia maksain karena muka gue udah gak bisa ditutupi. Udah gak enak di kamera. Gak enak di kamera. Akhirnya gue pulang. Gue pulang. Nah akhirnya pas gue on the way pulang, gue tiduran di taksi dan lain sebagainya. Gue minta mampir ke apotek. Gue belilah obat darah tinggi yang selama ini gue diharuskan makan sebenarnya. Oh tapi lu gak makan? Tapi gak pernah makan gue. Dan gue makan obat itu tanpa anjuran dokter. Sebenarnya gue beli aja deh, gue sikat gitu.
Terus udah gue tidur kan sampai rumah, besok paginya kok gue seger Nil. Jadi Hmm. ternyata itu ada impact, ya maksudnya ada berpengaruh ke gue. Of course, ya. Gue makan, jadi selama itu gue makan obat. Tanpa anjuran dokter Tanpa ya. anjuran gue, Oke. dengan sotoynya gue makan. Right. Gue tuh olahraga sih gak ada aturan aja gitu. Main sepeda, itu gue kurang lebih mungkin ada kali 5 tahun gue makan itu tanpa anjuran dokter. Tapi ya gue ya, mau ngikutin gak? Oke, tolong ini ya, gue pengen kasih warning nih. Ini yang terjadi kenapa dari darah tinggi bisa stroke gitu ya. Jadi ini gue mau kasih disclaimer dulu nih. Ya, jangan, oh Irgi bisa, gue juga bisa. Iya. Ya, ini ini cerita ya sebelumnya gitu ya. Oke, ya. 5 tahun. 5 tahun dan tanpa kontrol ke dokter gue. Tanpa kontrol ke dokter. Keren ya kan, Wow. mantap. Okay. Wow. Terus kalau gak salah, gue tuh juga pernah berapa bulan sebelumnya gitu, gue lupa jaraknya berapa lama. Gue pernah ikut sepedahan Audax 100 kilo, gue sikat tuh di Bali. Aman, gak ada masalah gue gitu. Terus udah gitu, berapa hari sebelum gue kejadian gue kena stroke, gue tuh masih naik sepeda 75 kilo gue. Walaupun gue pulang ke rumah itu udah terik jam 2 siang kalau gak salah. Gue jalan-jalan naik sepeda sama temen-temen gue itu ke Parung. Pulang ke rumah mertua gue, semua pada marah-marah. Lo gimana sih mau olahraga tapi pulangnya jam segini kan terik gitu kan. Anak sepeda gitu. Tapi selama itu rasanya mungkin bisa jadi gue tuh, itu gue skip obat. Tau gak gue? Skip rasanya ya, gue mungkin 5 hari ada kali. Lu skip obat? Skip obat. Oke. Dengan bodohnya gue tuh adalah tipikal orang, kalau gue setiap kali makan jam 5 sore, begitu kelewat, ya udah. Gak ada impact apa-apa nih coy. Pusing kagak, kayaknya aman nih gue gitu. Oh no. Gitu. Wallahu alam gue gak tahu. Ya. Tapi yang gak bisa dibohongin adalah selama itu mungkin udah masuk berbulan-bulan kali ya. Gue punya stres. Gue punya pikiran lah gitu. Lagi ada kepikiran sesuatu. Lagi ada kepikiran. Yang kenapa gue bilang stres, karena pikiran itu yang ngebebanin gue. Gue bisa setiap hari itu bangun jam 2 malam. Wow. Dan itu gak bisa tidur lagi gue. Oh. Tidur, kalau gue udah melek, itu bener-bener melek aja gak bisa tidur. Jam 2, jam 3, paling banter jam 4 gue pasti bangun. Paling banter, karena pikiran. Deg-degan? Maksudnya pas begitu bangun deg-degan, keringet dingin? Enggak, karena gue ada pikiran itu nih. Jadi intinya gue ada masalah hari itu memang. Gue ada beberapa masalah lah yang harus gue pikirin, entah kerjaan dan lain sebagainya. Tapi gue pikirin terus, gue pikirin sangat dalam. Ya. Karena bagi gue, yang gue pikirin itu berhubungan sama keluarga gue. Gue udah menjadi bapak, gue udah gak bisa egois untuk gue sendiri. Karena apa? Anggaplah misalnya gue egois, istri gue gak perhatiin deh gitu. Tapi gue ada anak gue. Kalau gue sendiri, ibaratnya nih, gue loncat untuk mati aja gue siap kali. Gitu loh. Nah itu gue bebanin ke diri gue. Nanti gue akan cerita itu bahwa kenapa bisa jadi stres. Karena ada kaitannya bahwa kalau di agama tuh ada yang namanya ikhlas. Ikhlas itu bukan hanya kata-kata ternyata. Tapi dilakuinnya susah. Itu memang bener. Ikhlas itu kayak a simple concept but very hard to do gitu. Betul banget. Sekitar jam 2 malam kali ya. Gitu, gue kebangun, gue pengen ke toilet. Gue di papah aja susah banget nih. Ya. Di situ gue pamit sama mereka. Gue kayaknya gak akan pulang lagi. Ya. Pokoknya kalau lo harus ke rumah sakit, lo telepon gue jam berapapun, lo pergi aja, lo gak usah mikirin anak-anak, biar kita handle. Siapa tuh yang ngomong?